Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau sering kita sebut download, atau mengirimkan file ke server, sering juga kita sebut sebagai upload. Fungsi FTP sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak. Yang kedua, mengirimkan file yang berukuran besar. Yang ketiga, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah, tugas kantor, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Nah, selanjutnya masuk ke DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol manajemen jaringan yang digunakan pada jaringan protokol internet di mana server DHCP secara dinamis memberikan alamat IP dan parameter konfigurasi jaringan lainnya untuk setiap perangkat di jaringan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan jaringan IP lainnya. Server DHCP memungkinkan komputer untuk menerima alamat IP dan parameter jaringan secara otomatis, jadi tidak perlu untuk mengetik-ketik lagi. Dan menyediakan layanan internet ISP, mengurangi kebutuhan administrator jaringan atau pengguna secara manual menetapkan alamat ke semua perangkat lunak atau jaringan. Dengan tidak adanya server DHCP, komputer lain di jaringan akan menambahkan alamat IP secara manual. DHCP dapat diimplementasikan pada jaringan mulai dari jaringan rumah hingga jaringan gateway. Untuk fungsi DHCP, yang pertama, memberikan alamat IP address dengan cara otomatis ke semua komputer klien yang sudah terhubung dengan jaringan komputer. Yang kedua, sering digunakan oleh network administrator untuk mengelola jaringan pada komputer dan juga untuk melakukan pengalamatan pada IP address dengan cara otomatis. Yang ketiga, mempunyai manfaat yang dapat memberikan suatu layanan, yaitu sewa IP address secara dinamis dan juga statis. Di sini dapat kita simpulkan, jika kita menggunakan DHCP, maka pihak DHCP akan menyajikan atau menyediakan layanan seperti sewa IP address. Fungsi yang terakhir, DHCP juga berfungsi mempercepat kinerja suatu komputer klien pada proses pengiriman maupun pengelolaan sejumlah data. Nah, untuk selanjutnya masuk kita ke telnet. Telnet merupakan sebuah protokol klien ke server atau sebaliknya server ke klien yang mampu memberikan akses remote atau jarak jauh untuk login ke dalam sistem komputer tertentu yang berada di dalam sebuah jaringan di dalam konteks pengguna internet. Telnet biasa disingkat TN untuk mempermudah penggunanya. Untuk fungsinya, dapat mengakses sebuah atau beberapa buah komputer dari jarak jauh. Nah, di sini inilah fungsinya access remote atau remote access. Berkat adanya telnet, sangat memungkinkan komputer Anda dijadikan sebagai terminal atau telnet server. Dari dalam komputer dapat dijadikan secara desain. Desain ikan telnet termasuk desain yang ramah pengguna. Teknologi telnet memakai dua jenis program, yaitu server dan klien. Alur keduanya berjalan menyesuaikan pemosisian komputer, apakah yang diposisikan sebagai server ataukah klien. Namun ada juga yang menerapkan keduanya sehingga komputer akan langsung melakukan pekerjaan yang cukup berat. Nah, selanjutnya DNS atau Domain Name System. DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data. Di dalam jaringan komputer, misalkan internet, DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat, mail, exchange server yang menerima URL atau email untuk setiap domain. Menurut browser Google, DNS adalah layanan jaringan yang menerjemahkan
nama situs web menjadi alamat internet. DNS menyediakan pelayanan yang cukup penting untuk internet ketika perangkat keras komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran atau routing. Manusia pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama host dan nama domain. Contohnya adalah penunjukan sumber universal atau URL dan alamat surel. Analogi umum yang digunakan untuk menjelaskan fungsinya adalah DNS bisa dianggap seperti buku telepon. Di mana saat pengguna mengetikkan contoh www.indosat.net.id di peramban web, maka pengguna akan diarahkan ke alamat IP 124.81.92.144 dan selanjutnya. Sistem DNS umumnya tidak dienkripsi, jadi sehingga rawan terjadi pembobolan dan disadap oleh pihak yang tertentu. Beberapa implementasi telah dibuat untuk meningkatkan keamanan DNS, yaitu DNS over HTTPS, DNS over TLS, dan DNSS.